Mari bersama-sama kita hampirkan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, sangat baik Tuhan. Bapa teramat sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Tuhan penyertaan-Mu di tahun 2020 Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap menyertai setiap kami untuk kami boleh melewati tahun ini Tuhan, tahun yang baru Tuhan. Kami letakkan seluruh pengharapan kami mau letakkan seluruh pergumulan kami mau letakkan seluruh Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan, kami tahu Firman mengatakan bahwa masalah depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Kami percaya Tuhan di dalam Tuhan segala hal Tuhan tidak baik, yang buruk Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari belajar apa Tuhan Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Yang kami sembah, yang kami percaya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Saat ku masuk
melupakan sekelilingmu. Mari pandang dia. Dia rindu melawat setiap kita. Anugerahmu cukup bagi setiap kami. Kasihmu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih bagi hari ini kami boleh menginjakkan kami di luar itu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dan jiwa kami mengakuinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Teruslah beracara di tempat ini Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di situ. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, siap melawan kami, siap Tuhan menebus setiap kehidupan kami Tuhan, untuk semakin diubahkan seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. GPI Family Blessing. Apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus ada dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Yesus. Mari kita bersukacita pagi hari ini meninggikan Dia karena Dia telah menebus setiap kita dengan caranya yang mulia.
Bentar kita akan memberikan persembahan. Kami mau bawa Tuhan persembahan pertama kami pagi hari ini Tuhan. Dengan hati yang ikhlas Tuhan, kami memberikannya Tuhan, biarlah Engkau menerimanya Tuhan. Engkau melayangkan Tuhan, memberkati dan menguduskan. Berpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kami akan bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari biarlah Tuhan Kau berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan bagi hari ini melawat setiap kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau berbicara pada setiap kami untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. God will
di tahun 2021. Tentu saja di tahun 2020 kami menghadapi berbagai macam pengalaman-pengalaman yang begitu indah, pengalaman-pengalaman yang begitu buruk, ada suka dan duka. Tapi kami percaya itu sebagai pijakan kami untuk kami melangkah lebih baik lagi, lebih berkenan di depan Tuhan lagi. Jika kami dalam mengarungi tahun 2020 ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami Bapa, agar kami menatap hari esok lebih indah lagi bersama Engkau Tuhan. Karena kami sadar kami bukanlah manusia hebat, bukanlah manusia sempurna, kami masih tinggal dalam kekurangan dan kelemahan. Sebab itu Tuhan, kami mau menanggalkan segala yang lama dan mengenakan segala sesuatu yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru di tahun 2020, dan kita tinggalkan beberapa jam di tahun 2020 ya. Tahun 2021 tentunya kita harus semakin indah lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari kita akan membaca satu ayat yang sangat indah, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal yang ke-23 ayat yang ke-18. Ini ayat yang sangat tidak asing buat kita. Yuk kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan sama-sama amin. Amin. Amsal begitu berhikmat, memberikan nasihat kepada kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan garansi kepastian. Tuhan memberikan sebuah masa depan yang pasti bagi kita, dan kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh sangat indah, saudara yang kasih Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan masa depan bagi kita. Masa depan sudah dijamin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan rancangan. Rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan Tuhan. Rancangan bagi kita, rancangan yang sungguh sangat indah. Dikatakan karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya apa saudara? Ada jaminan kepastian bagi orang yang berharap, percaya kepada Tuhan. Masa depan dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan. Masa depan semua dijamin oleh Tuhan. Tuhan berikan garansi buat kita semua. Tuhan dalam menghadapi tahun 2021 ini, saudara kasih Tuhan, tidak memberikan roh ketakutan bagi kita, tetapi roh yang membangkitkan. Dan terlebih Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu nggak usah takut, nggak usah berkecil hati. Mungkin kapan berakhirnya pandemi? Kapan selesainya pandemi COVID-19 ini? Saudara, bahkan sekarang ada yang virus yang bergenerasi kembali, sesuatu yang baru. Ini kan menakutkan buat kita. Tetapi biarlah kita tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa kecemasan, kebimbangan dalam menghadapi tahun 2021 ini. Nah saudara kasih Tuhan, jika Tuhan berikan masa depan yang hilang gemilang bagi kita, dan harapan kita tidak akan pernah hilang, apakah berhenti sampai di sini? Oh tentunya tidak saudara. Tentunya kita harus terus aktif, terus mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Di mana perjalanan kehidupan kita ini masih panjang, saudara kasih Tuhan. Yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengisi masa depan kita, bagaimana kita mengerjakan masa depan kita, sehingga masa depan kita ini jauh lebih baik lagi, masa depan yang jauh lebih maksimal, lebih efektif.
Mengapa orang yang biasa-biasa, saudara, justru malah kayaknya tenggelam? Tetapi biarlah kita boleh semakin melibatkan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tentunya dalam mencapai hal ini, kita harus aktif dan proaktif dalam menggapai masa depan kita. Tidak bisa berdiam diri. Artinya tidak masa bodoh, saudara kasih Tuhan, atau berdiam diri menunggu bagaikan durian jatuh. Tentunya tidak, saudara kasih Tuhan. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi masa depan ini? Dikatakan tadi, kita tidak sekedar menunggu bagaikan menunggu durian jatuh, tidak. Tapi kita harus aktif, kita harus proaktif, kita harus dinamis, maju, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita harus membekali diri dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan, sumber di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan apa? Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita, yang menerangi setiap jalan kehidupan kita. Pelita, saudara. Orang yang berjalan di dalam kegelapan pasti membutuhkan sebuah sinar. Dan biarlah firman itu menjadi pelita yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah itu boleh menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, karena firman itu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana firman itu tinggal di dalam kehidupan kita? Mari saudara, di tahun 2021 ini menjadikan firman Tuhan sebagai sentral di dalam kehidupan kita, menjadi pusat di dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan, pasti kita akan senantiasa dibawa menjadi apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menggapai masa depan dan hari depan kita. Saudara kasih Tuhan, sebab itu firman harus menjadi sentral di dalam kehidupan kita, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan, agar kita tidak gampang disesatkan. Seringkali, saudara kasih Tuhan, kita karena tidak memiliki pegangan yang kuat, kita gampang disesatkan. Sebab itu mari kita belajar untuk tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman itu menjadi makan rohani di dalam kehidupan kita. Bukankah hidup kita ini adalah sebuah perjalanan? Saudara, manusia jasmani kita paling ya 70 tahun, kalau kuat 80. Saudara, tapi manusia rohani itu manusia yang kekal. Sebab itu kita harus membekali dengan firman, agar firman itu membawa kita sampai pada kekekalan. Kita ini sedang menuju pada kekekalan, saudara. Manusia jasmani kita terbatas. Manusia kita ini terbatas umurnya. Tetapi manusia rohani tidak terbatas. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, kita mau belajar untuk tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di tahun 2021 ini harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2020 kita banyak menghadapi berbagai macam kesukaran. Saudara, tetapi biarlah di tahun 2021 ini kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, dengan firman, maka firman itu akan memberikan ketajaman, kepekaan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak gampang disesatkan. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang pertama, firman harus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, atau membekali diri dengan Alkitab, membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua,
Kita harus menggunakan kemampuan dan skill kita. Setiap kita itu diberikan hikmat, saudara. Setiap kita itu diberikan hikmat. Setiap kita itu diberikan hikmat, saudara. Nah, hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan, Salomo ketika berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan sampaikan sebuah pesan kepada Salomo. Apa yang kau minta kepadaku, hai Salomo? Lalu Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta jabatan, Salomo tidak meminta harta dunia, tetapi yang diminta oleh Salomo adalah hikmat. Hikmat. Karena hikmat itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak, saudara kasih. Menggunakan talenta kita, bakat dan karunia kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya setiap kita satu dengan yang lain memiliki karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Tetapi biarlah kita menggunakan karunia itu sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Dan tentunya harus kita maksimalkan karunia itu, talenta itu. Saudara, diumpamakan oleh Tuhan Yesus, talenta itu diibaratkan seperti seorang tuan yang hendak bepergian jauh, lalu meninggalkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Yang pertama diberikan 5 talenta, 3 talenta dan 1 talenta. Namun apa yang terjadi dengan kasih Tuhan? Yang 5 dikembangkan, akhirnya menjadi maksimal. Yang 3 dikembangkan, akhirnya menjadi maksimal. Tetapi yang 1 sudah dikasih Tuhan, yang 1 itu justru dipendam, tidak digunakan sebaik mungkin. Minimal artinya setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan itu 1. Nah, jika kita memaksimalkan talenta yang ada pada diri kita, pasti talenta itu akan berdampak, akan berdaya guna, dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin setiap kita pasti punya talenta, dan mari kita gunakan talenta itu agar talenta itu bisa berdampak bagi orang lain, bisa membawa jiwa untuk orang lain, saudara kasih Tuhan, dan menjadi terang bagi orang lain. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Acap kali kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai, dengan apa yang kita telah peroleh, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar untuk terus tidak puas, terus ingin dan ingin lagi, haus dan haus lagi, khususnya terhadap kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini boleh disegarkan terus mendapat kekuatan baru terus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika seorang yang sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, orang-orang dunia, saudara kasih Tuhan, mereka kalau sudah SMA lulus ingin jadi sarjana, kalau sudah jadi sarjana ingin sekolah lagi S2, lalu sekolah lagi sampai S3, sampai mencapai target ya mungkin banyak titiknya. Atau mungkin orang yang usaha sudah mempunyai ini, pengen ini. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Tentunya kita bukan itu yang menjadi targetnya. Targetnya mari kita di tahun 2001 ini kita semakin indah, semakin terus meningkatkan, mengasah skill kita agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, meskipun mungkin dalam menghadapi tahun 2021 kita memakai hikmat dan skill kita, ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, tetapi janganlah itu menjadi sebuah akhir dalam perjalanan kehidupan kita. Justru setiap tantangan, setiap hambatan itu menjadi pijakan kita, menjadi batu loncatan kita, agar kita naik satu level lagi, agar kita semakin meningkat lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang kedua, yang ketiga, jika yang pertama kita harus menjadikan firman itu sebagai sentral dalam kehidupan kita, yang kedua
menggunakan kemampuan kita, hikmat kita, skill kita, talenta kita secara maksimal. Yang ketiga, hendaknya hidup kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Saluran berkat, saudara kasih Tuhan. Ada dua hal untuk menjadi saluran berkat. Berkat baik secara jasmani, saudara, baik secara jasmani maupun berkat secara rohani. Berkat secara jasmani ya bisa mungkin kita membagikan berkat secara mungkin bentuknya makanan, bentuknya barang, bentuknya uang, ya, yang mungkin secara finansial diberkati secara luar biasa, dijadikan itu sebagai saluran berkat agar hidup kita ini bisa maksimal, bisa menyalurkan kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang hidupnya serba kekurangan. Saudara kasih Tuhan, kita menjadi berkat. Bukankah Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ketika Tuhan mau datang? Kapan Tuhan datang? Ketika aku dalam keadaan lapar, Engkau beri aku makan. Ketika aku dalam keadaan telanjang, Engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam keadaan sakit, Engkau mendoakan aku. Dan ketika aku adalah penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu Tuhan katakan, jika kamu menyambut salah seorang hambaku yang paling hina, kan orang itu bertanya, kapan Tuhan datang? Jika kamu menyambut salah seorang hambaku yang paling hina, engkau sudah menyambut aku. Menyambut orang yang paling hina. Siapa orang yang paling hina? Mungkin orang-orang yang kita anggap di bawah kita, mungkin orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, orang-orang yang tidak dianggap sebelah mata. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menolong mereka, karena dikatakan hendaknya perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Perbuatan baik semacam apa? Yaitu kita peduli terhadap orang lain, memperhatikan akan kesukaran orang lain. Kita tidak mau menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mau belajar untuk menjadi channel of blessing, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tentunya bukan masalah besar dan kecilnya, tetapi mulai dari ketulusan hati kita, belajar untuk menjadi berkat. Orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, mungkin orang-orang itu dilecehkan, dikucilkan, tidak dianggap oleh kiri kanannya. Justru kita peduli, kita memberkati mereka. Ya mungkin secara jasmani seperti itu, tetapi secara rohani gimana? Yaitu kita bisa menguatkan, bisa meneguhkan, bisa mendoakan, bisa melawat. Bagi orang-orang yang di luar Tuhan, mereka perlu diceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah Injil adalah kabar baik? Dan tentunya kita mengabarkan sesuatu yang baik itu kepada mereka, menceritakan akan kasih setia Tuhan, akan kasih sayang Tuhan kepada mereka, tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, bagi orang-orang berdosa, supaya mereka terangkat, supaya mereka spiritnya, semangatnya bangkit kembali. Saudara, meskipun kadang-kadang kita berbuat baik, responnya tidak baik, ya kita harus imani bahwa apa yang kita tabur itu semua tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Seringkali kita peduli, seringkali kita care terhadap orang lain, tapi justru responnya nggak baik, mungkin malah mengucilkan kita, mungkin malah menjauhkan kita, mungkin malah menggosipkan kita. Tapi segala sesuatu kebenaran akan muncul, saudara kasih Tuhan. Sebab itu mari kita belajar untuk menjadi berkat,
mengabarkan, mewartakan kabar baik itu kepada semua orang, agar semua orang itu bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mau menjadi berkat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di dalam pelayanan kita memang dibutuhkan pelayanan yang holistik, saudara kasih Tuhan, secara menyeluruh kepada semua orang. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika di tahun 2021 ini kita menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai sentral dalam kehidupan kita, dan kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sendiri, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, segenap usaha kita, doa dan berdoa, doa dan usaha, saya yakin Tuhan pasti akan berkati kita, dan terlebih kita harus menjadi berkat, semakin tidak lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya ada banyak orang yang sedang mengikuti jejak kita di belakang. Jika kita menampilkan sesuatu yang tidak baik, maka orang akan melempari kita dengan batu. Tetapi jika kita menampilkan sesuatu yang permainan yang baik, mereka akan mengikuti jejak kita. Sebab itu marilah kita belajar untuk terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai pusat dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Dan mari dengan berdoa, dengan usaha memaksimalkan talenta yang ada pada diri kita, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yaitu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang akan menerangi setiap jalan kami, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan kami.
ada di dalam kehidupan kami. Dan bila ketika firman itu ada dalam kehidupan kami boleh mengembangkan setiap karunia talenta yang Tuhan percayakan bagi kami, agar kami semakin maksimal, agar kami semakin sungguh-sungguh lagi di dalam pengiringan kami pada Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jika sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni dan menguduskan setiap kehidupan kami, agar kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, memang anggur dan roti ini buatan tangan manusia, tetapi ketika kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan membubuhkan kuasa atas roti dan anggur ini di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus, kami percaya mujizat dan kuasa Allah terjadi, sehingga kami dapat mengawali tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Kami pasti akan cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika engkau percaya, minum, makan penuh iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu telah menyatu dalam tubuh kami. Biar kami mau menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Tuhan, perbarui hidup kami. Perbarui hidup kami, agar kami semakin indah di hadapan-Mu. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah Tuhan memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, lalu Tuhan mengambil cawan dan menyampaikan sesuatu hal kepada mereka. Minumlah darah perjanjian, darah domba yang telah menjadi tebusan bagi banyak orang, dan darah Yesus dicurahkan bagi kita. Bukankah cawan yang olehnya ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu? Saudara, dosamu sudah diampuni. Jika kau percaya dosamu sudah diampuni, mari minum iman dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, imanmu menentukan segala berkat dan mujizat yang ada di dalam kehidupanmu sendiri. Letakkan tangan kananmu di dada atau di tempat yang sakit. Pastikan Tuhan beracara dalam kehidupanmu secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada dan bagian yang sakit. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran setiap kami. Sucikan Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Jika saat ini ada di antara jemaatku yang meletakkan tangan di dada, di bagian yang sakit, kami percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan kami, kuasa pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa dan mujizat itu terjadi atas kami. Terima kasih Bapak. Di hari yang baru, di tahun 2021 ini, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun pergumulan dalam hidup mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan perlindungan, jauhkan dari segala wabah, sakit, penyakit, pandemi COVID-19 pada saat ini, agar jemaatmu tetap sehat, tetap ada di dalam berkat kasih kamurahan Tuhan, dan tetap ada penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rumah tangga dalam kehidupan mereka juga Tuhan jagai, baik suami, baik istri, baik anak-anak maupun orang tua, bahkan studi mereka, bahkan pekerjaan mereka, segala ekonomi dan rezeki mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Tuhan terus lindungi, pagari dengan kuasa-Mu, agar mereka tetap sehat, tetap ada di dalam
perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, berkat kasih sayang pengampunan dari Roh Kudus, serta damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah akan membawa engkau di tahun 2021 ini penuh dengan kemenangan. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah akan hilang. Demi nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.